Iya, ini tema perbincangan kita ini mengenal apologetika. Ya, diberi keterangan bagian pertama dengan harapan bisa kita lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya. Di bagian pertama ini kita mengenal serba selintas pandang apologetika. Apa itu apologetika? Apa memang kita memerlukannya? Kalau iya, bagaimana melakukannya? Nah, ini ya, apologetika. Nah, kata apologetika berasal dari kata Yunani, apologia. Ini ya, pembelaan yang rasional atau argumen verbal. Tentu saja argumen verbal berarti melibatkan penyusunan kata-kata, kalimat secara logis dengan tujuan meyakinkan pihak yang menjadi lawan bicara. Nah, dalam hal ini beda dengan apologize, ya meminta maaf dalam artian modern, gitu ya, apologize. Nah, apologetika Kristen adalah pembelaan yang rasional dan bertanggung jawab atas kebenaran dan rasionalitas iman Kristen. Ini perlu kita garis bawahi ini ya. Terhadap keberatan-keberatan, baik dari kaum ateis, agama-agama lain, kaum skeptis, atau idea-idea budaya lainnya. Ini suatu pembelaan yang rasional dan bertanggung jawab. Rasional, bertanggung jawab. Rasional melibatkan penalaran, bertanggung jawab melibatkan landasan-landasan tertentu. Pembelaan atas apa? Pembelaan atas kebenaran dan rasionalitas iman Kristen. Ini. Nah, iman Kristen ini sejak awalnya memang sudah berhadapan dengan berbagai keberatan, kritik, serangan, kadang-kadang anggapan-anggapan sinis, karena iman Kristen ini kan membawa sebuah berita, berita Injil, kabar baik keselamatan yang disajikan kepada umat manusia. Pertama-tama masyarakat Yahudi, lalu masyarakat Yunani Romawi, dan seterusnya. Dan tentu saja bisa kita pahami bila ada berbagai respons atau tanggapan. Nah, ini tanggapannya bisa positif, bisa negatif, tapi baik positif maupun negatif, di dalamnya ada juga penalaran kritis terhadap iman Kristen itu sendiri. Nah, apologetika memberikan pembelaan yang rasional dan bertanggung jawab atas kebenaran iman Kristen itu. Nah, definisi dari Cornelius Van Til, ini almarhum ya, merupakan salah satu tokoh apologetik terkemuka, seorang filsuf dan teolog dari tradisi Reform ya atau tradisi Calvinis. Beliau ini memberikan definisi apologetika seperti ini. Apologetika adalah vindikasi filsafat hidup Kristen terhadap berbagai bentuk filsafat hidup non-Kristen. Vindikasi artinya pembelaan dan pembenaran. Filsafat hidup Kristen atau pandangan dunia Kristen, ya Christian Philosophy of Life atau Christian Worldview itu ada di tengah-tengah berbagai worldview di dunia ini. Nah, terus bagaimana memperlihatkan bahwa Christian worldview ini benar? Dan bagaimana meresponi kritik-kritik terhadap Christian worldview itu?
Nah, apologetika dibutuhkan. Apologetika adalah vindikasi atas filsafat hidup Kristen terhadap berbagai bentuk filsafat hidup non-Kristen. Ini dari Cornelius Van Til, ya. Nah, apakah ada landasan Alkitabiah untuk apologetika? Kalau kita menyimak acara-acara di YouTube, ya, di berbagai kanal YouTube, barangkali kita jadi bertanya-tanya, apakah apologetika itu Alkitabiah? Karena seringkali mungkin yang kita lihat adalah eh, perdebatan yang kadang-kadang itu sangat panas sampai mengeluarkan ejekan-ejekan maupun caci maki misalnya. Apakah itu yang dimaksud dengan apologetika? Nah, apakah ada landasan Alkitabiah untuk apologetika ini ya? Dalam kenyataannya memang Alkitab itu berulang kali memerintahkan orang beriman, orang percaya untuk berapologetika. Bahkan memberikan contoh apologetika itu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, pertama ini ayat yang klasik untuk apologetika. Ini ya. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Always be prepared to give an answer, to make a defense. Wah, itu ya. Bunyinya dalam Alkitab kita, terjemahan Indonesia, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Wah, ini. Berikan tempat yang utama kepada Kristus di dalam hati kita. Itu maksudnya kan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Jadi disuruh siap sedia nih, atau selalu siap sedia. Untuk apa? Memberi apologia. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan memberi pertanggungan jawab. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan to give an answer. Gitu ya. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kita disuruh untuk memberi tempat yang utama kepada Kristus di dalam hati kita. Terus disuruh juga siap sedia. Pasti di dalamnya termasuk belajar. Ini. Dalam rangka memberikan apologia. Memberikan pertanggungan jawab. Dalam rangka berapologetika dengan tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. Dijelaskan lagi, diberi catatan, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Ini. Ini. Jadi waktu kita berapologetika, kita diminta melakukannya dengan lemah lembut. Saya pribadi cenderung pada terjemahan dengan hati yang lembut. Kelembutan hati. Itu bukan dengan hati yang keras. Yang datang dengan semangat permusuhan. Berperang. Ya. Tapi dengan kelembutan hati. Ini. Kelembutan hati ini nanti akan terungkap dari tutur kata. Ya. Dari nada bicara. Dari bagaimana argumen itu, betapapun logisnya itu disampaikan. Nah, ini. Dan hormat. Nah, menarik dalam bahasa Yunani, hormat di sini adalah phobos, en phobo, ya. Phobos itu lazimnya diterjemahkan dengan takut. Itu. Tapi dalam 1 Petrus, takut atau phobos itu diarahkan kepada Tuhan. Jadi orang percaya itu takut hanya kepada Tuhan. Kepada penguasa, 1 Petrus menggunakan istilah hupotasso. Itu kepada pihak yang berotoritas ya di masyarakat, itu pemerintah itu pakai kata hupotasso. Hupotasso artinya tunduk secara harfiah. Artinya mengakui otoritasnya itu dan mendukung pelaksanaan otoritas itu
sejauh tidak bertentangan dengan iman kita. Nah, tapi untuk Allah, Petrus tidak menggunakan istilah hupotaso. Sikap kita kepada Allah, ya, satu adalah fobo, yang kedua adalah hupakowo, taat, takut dan taat. Jadi karena kita menghormati Allah, maka kita menaati Dia. Nah, karena kita hormat kepada Allah, kita menaati perintah-perintahnya. Dalam berapologetika, jangan lupa tetap kita harus menghormati Allah. Kadang-kadang memang dalam perdebatan apologetik, ya, kita mungkin secara tidak sadar berperilaku seakan-akan kita itu Allah itu sendiri sebagai yang paling benar, gitu kan. Lalu kita menjadi sombong dengan mengalahkan lawan-lawan debat kita. Nah, Rasul Petrus mengingatkan dengan lemah lembut atau dengan kelembutan hati, oke, dengan hormat atau dengan takut akan Allah, dan dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Ini bicara tentang ketulusan dan kejujuran. Nah, ini ya amanat 1 Petrus 3, 15 dan 16 tentang apologetika. Yudas ayat 3, ya, contend earnestly for the faith. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Ini kata Yudas nih, ya, supaya kamu tetap berjuang. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, di sini ya, hepistis, ya, bukan dalam arti kata subjektif, aku percaya, tapi dalam arti objektif, apa yang kita bersama percaya. Iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ada satu kata yang tidak diterjemahkan dalam edisi pertama terjemahan baru LAI, yaitu kata hapaks. Tapi nanti seingat saya dalam terjemahan yang kedua, edisi yang kedua, kata hapaks diterjemahkan sekali untuk selamanya. Jadi lengkapnya supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang satu kali untuk selamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, apa yang dimaksud ini? Inilah tradisi rasuli, tradisi para rasul, ajaran para rasul. Para rasul terutama sekali adalah saksi mata peristiwa Yesus. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk mengiringi dia dalam pelayanan, ya. Tentu 12 minus 1, Yudas, plus 1, Matias, kemudian ditambahkan Paulus. Ini. Nah, mereka ini secara khusus memang dikaruniai oleh Tuhan Yesus, ya, hikmat untuk menginterpretasikan, menafsirkan peristiwa Yesus. Ini menafsirkan, memaknai peristiwa Yesus dan mengajarkannya kepada gereja. Pertama-tama gereja mula-mula, tapi juga melalui gereja mula-mula itu yang mewarisi ajaran mereka dalam perjanjian baru kepada gereja dalam arti keluarga besar Kristen, gereja kudus dan am, gereja segala zaman. Nah, Yudas itu menasihati para pembaca, berarti juga termasuk kita, untuk berjuang mempertahankan iman yang satu kali untuk selama-lamanya disampaikan kepada orang-orang kudus. Dia harus dijaga, jangan sampai ditambahi, dikurangi, diputarbalikkan, apalagi punah. Nah, ini amanat apologetika. Kisah para Rasul memberi contoh menarik. Kisah Rasul 17 ayat 2 sampai 4 dan 17. Rasul Paulus ini di sinagog-sinagog atau rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan di pasar-pasar ini
berbicara, berdiskusi, gitu ya, bahkan berdebat, dielegeto, itu dengan berbagai pihak, dengan orang-orang Yahudi termasuk ahli-ahli Tauratnya, dengan orang-orang Yunani termasuk para filsufnya. Dia menggunakan argumen, dia menggunakan bukti dalam rangka memberitakan Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit, juru selamat umat manusia. Nah, dalam Kisah Rasul 26 ayat 24 sampai 28, Rasul Paulus memberikan sebuah pembelaan di hadapan Raja Agripa. Ini Raja Agripa, penguasa wilayah Galilea. Ini dia. Dan dia menggunakan logika, merujuk nubuat-nubuat, dan berbicara tentang saksi-saksi mata dari pengalaman dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, sebuah pengalaman yang membentuk hidupnya dan menentukan jalan hidupnya untuk seterusnya. Ini dia ya. Nah, Agripa ini orang Yahudi ya, dan tidak asing dengan nubuatan ya. Rasul Paulus bicara kepada Agripa. Dalam Filipi 1 ayat 7 dan 16, Rasul Paulus berkata-kata kepada jemaat di Filipi tentang membela dan meneguhkan Injil. Dalam Titus 1 ayat 9, ia mengingatkan kepada anak rohani, murid sekaligus rekan sekerjanya yang saat itu sudah menjadi gembala jemaat di Pulau Kreta, Titus ya. Dia bilang, para penatua harus sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kita lihat menasehati dan meyakinkan. Yang meyakinkan terutama ini menjadi unsur penting dalam apologetika. Itu ya. Nah, Alkitab sendiri memang memuat beberapa bagian yang bercorak apologetik. Ya, rekan-rekannya. Yesaya 40 sampai 8 ini pembelaan tentang Tuhan, ya. Tuhan yang biasa disebut Yahweh oleh kalangan Kristen tertentu, Adonai bagi orang Yahudi, ya. Tuhan Allah Israel terhadap berhala-berhala pagan, khususnya Babilonia. Jadi di garis bawahi tentang uh, Yahweh sebagai Allah yang esa, tiada tanding, tiada banding, dan tiada sanding, yang dibandingkan dengan ilah-ilah yang dipercaya oleh bangsa Babel. Roma 1 sampai 3 sebuah apologetika untuk memperlihatkan keberdosaan umat manusia secara universal. Dan 1 Korintus 15 ini berargumen tentang kebangkitan. Nah, ini contoh-contoh apologetika ya. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa berapologetika? Kayaknya kok repot banget gitu kan. Ngapain sih kita itu kok mesti berapologetika? Apakah berapologetika itu harus? Nah, ada beberapa motif dalam berapologetika. Nah, coba kita lihat satu-satu secara singkat ya. Pertama, motif pekabaran Injil. Evangelism and apologetics. Apologetics in order to evangelize. Apologetika dalam rangka mengabarkan Injil. Nah, dalam berapologetika kita menyingkirkan kesulitan-kesulitan intelektual, kendala-kendala, hambatan-hambatan intelektual seseorang supaya orang itu dapat mempertimbangkan Injil dengan serius. Jadi ada orang-orang kita namakan truth seekers, pencari-pencari kebenaran. Dia bertanya karena menginginkan jawaban yang tepat, yang benar, itu. Dia tulus ingin ngerti kebenaran. Dia bertanya sama kita. Nah, orang tipe macam ini perlu kita berikan jawaban. Ya,
Di antara banyak orang yang bertanya kepada orang Kristen, ya, selalu ada orang yang tulus, yang ingin mengerti kebenaran, truth seeker, pencari kebenaran. Nah, ketika sudah ngerti, dia akan pegang kebenaran itu. Nah, ini apologetik punya tugas demikian, ya, menyingkirkan kendala-kendala intelektual. Wah, saya belum mengerti, saya nggak ngerti, saya punya kesulitan untuk mengerti. Tolong dong, ya, tentang Allah Tritunggal misalnya, tentang misteri inkarnasi misalnya, tentang apa namanya, nubuatan-nubuatan di Alkitab misalnya. Nah, ini mungkin juga teodise tentang keadilan Allah. Kalau Allah itu maha kasih dan maha kuasa, mengapa ada begitu banyak penderitaan, kejahatan, dan bencana di dunia ini misalnya. Wah, ini nih, kita berapologetik untuk menolong dia mempertimbangkan Injil dengan serius, dengan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, contoh kisah 17 ya, Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Yunani. Titik berangkatnya adalah keprihatinan. Di kota Athena Yunani ini ada begitu banyak berhala. Tapi kemudian dia melihat celah untuk berbicara Injil kepada mereka ketika menemukan ada mezbah yang tidak ada tugu berhalanya, tapi ada tulisannya, ya, kepada Allah yang tidak dikenal. To agnostos theo. Wah, di situ dia masuk untuk memberitakan Injil. Jadi motif pertama pekabaran Injil. Motif kedua adalah defending the faith, membela iman dalam arti melindungi orang percaya dari keraguan dan ajaran sesat. Di dalam jemaat kita, barangkali ada banyak atau ada orang-orang yang ragu-ragu dengan imannya atau bingung dengan iman Kristennya. Dan biasanya mereka menjadi sasaran empuk pengajar-pengajar bidat. Misalnya saja saksi-saksi Yehova itu akan mengincar anggota-anggota jemaat yang bingung tentang imannya. Nah, datang ke rumah-rumah, lalu memberi salam, dipersilakan masuk, bicara tentang Alkitab. Saksi Yehova akan segera tahu bahwa orang Kristen ini faham atau tidak faham ajarannya. Nah, kalau faham, saksi Yehovanya itu nggak akan datang lagi. Apalagi kalau diajak debat. Tapi kalau tidak faham, saksi Yehova akan datang terus sampai yang bersangkutan akhirnya ikut saksi Yehova. Atau barangkali mereka yang kita namakan atau yang kita dengar sebagai istilahnya itu para mualaf. Kebanyakan memang tidak ngerti tentang iman Kristen. Itu. Nah, ini kita berapologetik untuk menolong. Jadi orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen kita. Melindungi mereka dari keraguan dan ajaran sesat. Berdasarkan Kolose 2 ayat 8 dan 2 Korintus 10 ayat 5. Kita mematahkan setiap siasat orang, menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Wah, itu ya. Lalu ada motif ketiga, motif proaksi. Yaitu secara positif memperlihatkan bahwa iman Kristen benar. Pandangan-pandangan dunia lainnya keliru atau tidak koheren. Apa artinya? Jangan hanya kita menjawab pertanyaan, tapi secara lugas mengemukakan iman Kristen itu benar. Bahkan bisa berbalik kita mengkritisi pandangan-pandangan dunia yang mendasari ketidakpercayaan orang kepada Kristus. Nah, ini motifnya ya, iman Kristen kita sajikan dengan penuh percaya diri dalam sebuah dialog apologetik. Dan kita juga boleh mengkritisi, bukan sekedar menjawab pertanyaan kritis, kita juga boleh mengkritisi pandangan-pandangan dunia lainnya. Juga ada motif keterlibatan budaya, yaitu menjawab keberatan-keberatan yang spesifik dari zaman kita. Di zaman kita ada begitu banyak aliran, ya, filsafat, agama, ya, gerakan. Kita berjumpa dengan mereka dalam suatu kesempatan dialog, barangkali mereka bertanya, kita menjawab, dan kita juga boleh bertanya dan mereka menjawab. Terjadi pertukaran wacana kristis, ya, sangat baik.
Meskipun belum tentu berakhir dengan apa namanya mereka menjadi percaya pada Tuhan Yesus, tapi sekurang-kurangnya kita jadi paham keyakinan mereka, filsafat mereka, dan mereka juga jadi paham filsafat kita, keyakinan kita, iman Kristen kita. Nah, lalu motif terakhir adalah motif ibadah dalam berapologetik. Nah, ketika kita bisa melihat betapa rasionalnya, indahnya iman Kristen, wah, kasih kita kepada Allah pun bertumbuh. Ini, ketika orang Kristen itu makin mengerti isi iman Kristen dan melihat bahwa iman Kristen itu mantap secara rasional, indah secara etis atau moral, gitu kan? Wah, itu memungkinkan ia makin tumbuh dalam kasih, bahkan iman dan pengharapan. Oh, jadi apologetika itu manfaatnya banyak juga bila ditinjau dari motif-motifnya ya. Nah, sekarang sepintas kita mau lihat tipe-tipe apologetika secara sangat sepintas. Ya, kalau Tuhan mengizinkan masing-masing tipe ini akan kita jabarkan secara mendalam dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Ada tiga tipe dasar apologetika. Ada apologetika klasikal atau classical apologetics, ada apologetika evidensial atau evidential apologetics, ada apologetika presupposisional atau presuppositional apologetics, disebut juga masing-masing ya apologetika presupposisional ini dengan presuppositionalism. Jadi, nah, apologetika klasik atau klasikal menekankan rasio dan logika untuk memperlihatkan keterpaduan dan kebenaran iman Kristen. Iman Kristen adalah sebuah sistem kepercayaan yang bagian yang satu dengan bagian yang lain itu terpadu. Ya, mewujudkan sebuah sistem yang kompak, yang terpadu. Nah, ini yang dilakukan oleh apologetika klasik. Nah, sering dimulai dengan argumen-argumen untuk memperlihatkan eksistensi Allah atau keberadaan Allah. Ya, ini, wah kita coba buktikan dulu sebelum bicara dengan tentang yang lain. Mari kita berargumen tentang eksistensi Allah, bahwa Allah itu ada. Ada juga apologetika evidensial yang menggunakan bukti-bukti historis dan ilmiah untuk mendukung klaim-klaim iman Kristen. Nah, ini dia. Bukti. Apa buktinya Yesus betul-betul mati disalibkan? Nah, bukan hanya merujuk pada Alkitab, tapi bukti historis, informasi-informasi dari para penulis sejarah sejaman. Entah itu Josephus, Tacitus, gitu kan, Plinius, misalnya seperti itu. Plinius Muda, nah ini Suetonius, wah semua dikutip. Mereka itu menulis tentang seorang yang mati disalibkan di salah satu provinsi Romawi. Seperti itu. Nah, Yesus dari Nazaret. Kadang-kadang bukti-bukti ilmiah juga digunakan. Ya, gimana kiranya coba untuk kalangan tertentu menunjukkan kebenaran kisah penciptaan pasal 1. Wah, yang penciptaan 6 hari. Ada nggak bukti ilmiah untuk mendukungnya? Nah, jadi apologetika evidensial ini mengandalkan bukti-bukti sejarah dan ilmu pengetahuan untuk mendukung klaim-klaim iman Kristen. Nah, asumsinya adalah bahwa kita, orang Kristen, apologet, dan orang yang bertanya atau yang mengkritik iman Kristen, ya, itu kita anggap sama-sama memiliki nalar atau akal sehat itu dan bisa menilai bukti. Bukti-bukti itu pada dasarnya meyakinkan, bisa diterima nalar. Tinggal memang mungkin kembali kepada hati masing-masing untuk meresponi bukti-bukti tersebut.
Nah, fokus utama apologetik evidensial ini adalah bukti upaya membuktikan kebangkitan Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bagi mereka, kalau kita bisa membuktikan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, kita juga bisa membuktikan eksistensi Allah. Ah, ini menarik ya. Ini zaman sekarang apologet yang terkemuka dari aliran ini misalnya adalah Gary Habermas. Ya, bagus sekali tulisan-tulisan beliau. Memang seorang yang sangat pintar ya. Dan beliau itu akademik sekali. Saya punya buku, ada tulisan beliau itu Jesus Under Fire. Wah, ya, sebuah buku apologetik tentang historisitas Yesus termasuk kematian dan kebangkitannya. Ada juga apologetika prasuposisional yang berargumen bahwa seluruh pengetahuan hanya bisa dimengerti dengan benar dalam wadah atau dalam kerangka Christian worldview atau filsafat hidup Kristen atau pandangan dunia Kristen. Menurut apologetik ini, semua penalaran, bahkan bagi orang-orang yang tidak beriman, secara ultimat meski mungkin awalnya kurang disadari, sebetulnya mengandaikan eksistensi Allah yang diimani oleh orang Kristen. Ini apologetik yang sangat filosofis ya, mirip-mirip dengan apologetik klasik ya. Tetapi memang dari pengalaman Pak Rudi mempelajarinya, ini lebih rumit tetapi sangat menarik ya. Dulu waktu studi di STT Bandung memang Pak Rudi senang sekali mempelajari apologetik dan sangat tertarik dengan apologetik prasuposisional ini. Nah, apologetik prasuposisional dimulai dengan iman Kristen sebagai kebenaran yang mendasar. Jadi kalau rute apologetik klasik itu kan, yuk kita pakai logika. Kita menalar, kita bicara tentang indikasi-indikasi adanya Allah. Lalu simpulkan, oh iya, Allah ada. Kalau apologetik evidensial bicara bukti-bukti. Ya. Sedangkan apologetik prasuposisional, sistem dihadapkan dengan sistem. Pandangan dunia Kristen dihadapkan dengan pandangan dunia non-Kristen. Bila Tuhan mengizinkan, kita akan mengenal masing-masing secara mendalam. Ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa memperkaya tiga tipe dasar itu, misalnya apologetika historis, membela iman Kristen dengan mengacu pada bukti-bukti sejarah, termasuk penggenapan nubuat dan data sejarah tentang Alkitab dan Yesus. Ada apologetika eksperiensial berfokus pada pengalaman-pengalaman subjektif, personal, ya, sebagai bukti iman Kristen. Ya, ungkapan menarik itu lagu Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Mengalami perubahan, transformasi hidup. Beda dengan sebelum terima Tuhan Yesus. Wah, ini merupakan sesuatu yang bisa menjadi apologetika. Perubahan ajaib terjadi dalamku atau padaku sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Wah, ini apologetik eksperiensial. Dulu saya begini, sekarang saya beda. Itu dia. Amazing Grace, itu lagu ya. Ini lagu juga Give Thanks, itu kan. Biarlah yang lemah berkata aku kuat, biarlah yang miskin berkata aku kaya. Itu bukan secara materi ya. Ini. Nah, ada apologetik filosofis menggunakan argumen-argumen filosofis non logika untuk membela kebenaran ajaran-ajaran Kristen. Ada, ada apologetika moral, membela iman Kristen berdasarkan natur dari moralitas. Moralitas itu subjektif atau objektif, gitu kan? Kalau subjektif,
dikembalikan kepada tiap-tiap orang, tergantung pada tiap-tiap orang, maka akan terjadi kekacauan moral. Tiap-tiap orang berbuat baik menurut pandangannya sendiri. Tapi kalau objektif, maka penjelasan terbaik adalah keberadaan Allah sebagai pemberi hukum moral. Ini misalnya apologetika moral ya. Ada apologetika biblikal yang membela integritas Alkitab. Itu. Membela integritas Alkitab, misalnya dari kritik-kritik terhadap Alkitab, coba menjelaskan, loh kok bagian ini dan bagian itu tidak sinkron. Kenapa dalam kitab 2 Samuel dikatakan Daud menghitung jumlah orang Israel karena diperintah Tuhan. Tapi dalam kitab 1 Tawarikh 21 dikatakan iblis menghasut Daud sehingga Daud menghitung jumlah orang Israel. Mana yang benar? Nah, ini dia. Maka apologetika biblikal itu mencoba menunjukkan integritas Alkitab, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab. Nah, sekarang bagian terpenting, bagaimana caranya berapologetika? Ya, ini ya. Kalau tipe-tipe apologetik dan pendekatan-pendekatan lain itu sifatnya teknis, keilmuan, yang moga-moga bisa kita pelajari pada waktunya. Tapi yang secara umum gimana kita berapologetika? Nah, ini pertama ini modalnya adalah memang memberi tempat yang utama dulu kepada Tuhan Yesus. Itu 1 Petrus 3:15-16. Yang kedua adalah belajar dan terus belajar. Nah, ini meskipun mungkin bukan anak teologi, bukan pendeta, dan sebagainya, anak-anak muda Kristen, kaum muda Kristen, sangat baik dan sangat dianjurkan kalau juga senang membaca, ya banyak membaca, itu baik dalam bidang studinya sendiri, juga berkenaan dengan iman Kristen. Kerinduan saya itu adalah banyak anak-anak muda Kristen yang senang mempelajari iman Kristen, baik itu apologetikanya, atau yang lain barangkali suka teologi sosialnya, suka gerakan sosial, misalnya ya. Tapi kan tetap harus banyak baca, senang belajar gitu. Nah, lalu juga bertumbuh dalam karakter, kelemah lembutan, hormat kepada Tuhan, ya kan, seperti itu. Dalam ketulusan. Nah, itu tiga modal dasarnya kan, mengutamakan Tuhan Yesus, memberi tempat utama pada Tuhan Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya, banyak belajar dan tumbuh dalam karakter Kristen. Nah, terus teknis berapologetikanya bagaimana? Ketika orang bertanya, mengajukan keberatan, kritik terhadap iman Kristen, dengarkan dengan seksama. Itu. Jadi jangan buru-buru kita potong. Jangan buru-buru kita ini apa namanya jawab, dengarkan dengan seksama. Itu dia. Setelah itu ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengklarifikasi. Dalam perjumpaan kita dengan teman-teman Muslim, kadang-kadang kita mendapati suatu kesalahpahaman. Itu, misalnya istilah Tuhan, ya istilah Tuhan. Umat Islam berbeda pemahamannya dengan kita tentang istilah Tuhan itu, arti istilah Tuhan. Itu. Bagi mereka itu yang namanya Tuhan, ya itu ya Allah. Itu. Dan yang menarik mereka menerjemahkan syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah misalnya kan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Padahal kalau diterjemahkan harafiah tiada ilah selain Allah. La ilaha illallah misalnya kan tiada Tuhan selain Allah, mestinya tiada ilah selain Allah. Nah, ketika kita menyebut Yesus Tuhan, dalam anggapan mereka, kita itu mempercayai Yesus itu Allah itu sendiri. Wah, ini yang jadi problem. Padahal kita memahami istilah Tuhan, ya seperti halnya orang Jawa menggunakan istilah Gusti, orang Inggris menggunakan istilah Lord, gitu kan. Orang Yunani menggunakan istilah Kurios. Nah, ini memang perlu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengklarifikasi. Maksudmu apa nih pertanyaan ini?
Kalau aku tidak keliru, artinya begini ya maksud pertanyaanmu. Seperti itu. Lalu berikan alasan-alasan. Baik itu historis, filosofis, ilmiah, berdasarkan pengalaman. Yang memperlihatkan bahwa kekristenan itu koheren. Sebuah sistem yang terpadu. Ya, bagian yang satu dengan yang lain itu terpadu, nyambung. Perlihatkan kekristenan itu koheren dan memiliki bukti-bukti yang memadai. Ya. Dan perlihatkan kelemahan-kelemahan atau kesimpulan-kesimpulan yang keliru, absurd dari pandangan yang menentang iman Kristen. Setelah itu, sajikanlah Injil secara positif. Jadi setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, lalu kita mengkritisi pendapat atau keyakinan mereka, sajikan Injil secara positif. Bahwa Allah di dalam Kristus mengasihi dunia, manusia berdosa, dan melalui pengorbanan Kristus, Allah bermaksud menyelamatkan manusia berdosa, memulihkan hubungan manusia berdosa dengan Allah dan seorang dengan yang lain. Nah, jangan lupa lakukan semuanya dengan lemah lembut, hormat, dengan hati yang berdoa kepada Roh Kudus. Nah, itu ya gimana kita berapologetika. Nah, sebagai kesimpulan dalam berapologetika, kita memberikan jawaban yang rasional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada iman Kristen. Dan apologetika itu diperintahkan secara eksplisit dalam Alkitab, ya, 1 Petrus 3:15, Yudas ayat 3. Apologetika yang dilakukan dalam kebenaran dan kasih. Dua-duanya mesti jalan barengan, ya. Menyampaikan kebenaran dengan kasih. Kalau kebenaran tanpa kasih, nanti jadinya gelut. Debat kusir berkelahi, ecek-ecekan, caci maki. Tapi kalau kasih tanpa kebenaran, jadi nggak jelas nanti apa yang mau disampaikan. Ada beberapa tipe dan pendekatan apologetik, semuanya bertujuan untuk menunjukkan bahwa kekristenan itu benar, baik, indah, layak untuk dianut, layak untuk diikuti. Yesus Kristus layak untuk diimani. Nah, itu ya. Maka dalam rangka berapologetika, teman-teman, mari kita menguduskan Yesus Kristus sebagai Tuhan di hati kita. Utamakan Dia, beri tempat yang istimewa, tempat yang utama di hati kita sebagai Tuhan, Raja kita. Terus mari terus belajar iman Kristen. Mari belajar apologetika. Sekarang ada banyak sumber untuk belajar. Ya, baik buku maupun juga video-video, ya kan. Terus mari berapologetika. Semuanya kita lakukan demi kemuliaan Allah. Nah, terpujilah Allah. Inilah perbincangan awal kita tentang apologetika yang dalam izin Tuhan bisa kita lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Nama Tuhan dipermuliakan.